Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dengan NIM 8603032223. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan pertama adalah ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada dan logia yang berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang bertanyakan dan mencermati apa yang ada di balik segala sesuatu yang dianggap ada. Nah, dalam ilmu filsafat, ontologi tugasnya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar tentang ilmu itu sendiri. Misalnya, apa sebenarnya ilmu itu? Apakah ilmu itu benar-benar ada dan apa hakikat objek yang sedang kita kaji? Coba kita ambil contoh sederhananya. Kalau kita belajar ilmu pendidikan, ontologi mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, sebenarnya pendidikan itu apa sih? Apakah pendidikan itu nyata? Kalau nyata, seperti apa wujudnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin terdengar sepele, tapi justru disinilah ontologi bekerja. Kita jadi tidak hanya sekedar belajar tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang kita pelajari. Ontologi mendorong kita untuk berpikir lebih dalam, lebih serius, lebih orisinal, sampai kita benar-benar merasakan bahwa ilmu yang kita pelajari itu nyata dan bermakna dalam kehidupan kita. Itulah kenapa ontologi disebut sebagai penasihat filosofis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah epistemologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul pengetahuan, kebenaran pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan itu dikatakan ilmiah. Kalau ontologi sudah menjawab apa itu ilmu, sekarang giliran epistemologi yang menjawab bagaimana ilmu itu bisa kita dapatkan dan kita buktikan kebenarannya. Epistemologi itu pada dasarnya bertanya dari mana ilmu ini berasal, bagaimana cara kita mendapatkannya, metode apa yang dipakai, dan bagaimana kita bisa tahu bahwa ilmu ini benar. Nah, suatu ilmu atau pengetahuan baru bisa disebut ilmiah atau memenuhi beberapa syarat yang harus bersifat universal atau berlaku umum, harus sistematis, harus objektif, dan tentunya harus bisa bertanggung jawab kepada siapa saja. Makanya kalau kita lihat proses penelitian skripsi misalnya, prosesnya panjang dan tahapnya ketat banget. Itu bukan tanpa alasan, justru itulah bentuk nyata dari epistemologi, bahwa kebenaran ilmu itu tidak bisa hanya berdasarkan perasaan atau pendapatan kita pribadi, tapi melalui proses dan metode yang benar agar hasil bisa dipercayai dan diterima oleh semua orang. Landasan yang ketiga adalah aksiomologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, aksia yang berarti nilai, dan aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai, etika, dan estetika dari penerapan ilmu dalam kehidupan nyata. Nah, setelah kita tahu apa itu lewat ontologi, bagaimana cara mendapatkan lewat epistemologi, sekarang muncul pertanyaan penting lainnya. Lalu, ilmu ini dipakai untuk apa? Disinilah aksiologi masuk. Aksiologi itu intinya berbicara tentang nilai, apakah ilmu yang kita punya itu kalau diterapkan membawa manfaat atau justru merugikan. Apakah cara kita menggunakan sesuai dengan nilai etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Contoh yang paling mudah kita bayangkan adalah kasus nuklir di Korea Utara. Nuklir secara ilmiah jelas merupakan temuan besar dan penting, tapi ketika Korea Utara melakukan uji coba,
nuklir dunia internasional langsung bersikeras. Kenapa? Karena secara aksional penggunaan nuklir itu dinilai melanggar etika dan bisa membahayakan banyak orang secara global. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ilmu saja tidak cukup. Aksiologi hadir untuk mengingatkan kita bahwa ilmu harus digunakan secara bertanggung jawab, bermoral, dan benar-benar memberi manfaat, bukan justru menjadi alat yang merugikan kehidupan manusia. Jadi keterkaitan dari ketiganya itu, ketiga landasan ini berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan fondasi filsafat ilmu. Ontologi membangun apa yang dikaji, epistemologi membentuk bagaimana cara kajinya, dan aksiomologi menegaskan untuk apa bagaimana ilmu itu digunakan secara bertanggung jawab. Tanpa ontologi, ilmu tidak memiliki objek yang jelas. Tanpa epistemologi, ilmu itu tidak memiliki metode yang valid. Tanpa aksiologi, ilmu itu kehilangan arah dan nilai. Kegiatan bersama-sama menjadi pilar utama yang menjaga ilmu pengetahuan tanpa berkembang secara sehat, ilmiah, dan bermanfaat. Terima kasih.